Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih kita akan mengulas satu game lagi kawan dari event turnamen Grand Chess Tour Super United Kroasia Rapid dan Blitz 2022 yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Tadi keterangan poin-poin yang didapat oleh Magnus Carlsen sudah saya terangkan di video tadi pagi. Bagi kalian yang belum menonton kawan, kalian bisa menonton game tadi pagi. Nanti link videonya ada di akhir video ini kawan, jadi kalian bisa klik langsung. Dan untuk game kali ini saya pilih permainannya Magnus Carlsen versus Alireza Firoza kawan pada game Blitz kedua. Pada game Blitz pertama Alireza Firoza kalah oleh Magnus Carlsen. Dan untuk kali ini videonya akan sedikit saya percepat kawan. Biasanya saya akan tunjukkan langkah-langkah kesalahan di permainan seperti ini, tapi kali ini nanti akan sedikit saya kurangi. Rasanya kalau terlalu menunjukkan langkah-langkah yang kurang presisi dalam permainan Blitz juga kurang elok kawan, karena ini adalah permainan Blitz. Sekelas Grandmaster pun pasti akan banyak mengalami langkah-langkah yang kurang presisi, karena sekali lagi musuh utama dalam permainan cepat adalah kontrol waktu kawan. Di game kedua dalam permainan Blitz ini tentu saja Alireza ingin membalikkan keadaan kawan, ingin mengimbangi Magnus Carlsen, ingin membalas kekalahan di game pertama. Sekarang gantian Magnus Carlsen yang pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Alireza, pion C4, pion E6, kuda F3 dan pion D5. Carlsen tidak melanjutkan bermain dengan Catalan dengan pion G3 kawan, melanjutkan permainan Queen's Gambit Decline variasi 3 kuda, kuda C3. Alireza melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C4. Langkah utama pada posisi ini kawan, pion C merupakan pilihan utama di langkah atau di game-game terdahulu, bertransposisi ke bentuk semi-Tarrasch ataupun juga gajah E7 bisa kalian mainkan, atau langsung Ragozin defense kawan dengan gajah bergerak ke petak B4 atau variasi Vienna. Tapi di sini Alireza melanjutkan dengan langkah pion D pukul pion C4. Sekarang posisi pion hitam terdefleksi hampir sama dalam permainan Queen's Gambit Accepted kawan. Artinya hitam membiarkan putih untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan dua pionnya jika melanjutkan dengan pion E4. Di posisi ini dua pilihan adalah mendorong pion ini satu petak atau dua petak kawan. Carlsen memilih mendorongnya dua petak E4 dan jelas kontrol petak pusat sekarang dikuasai oleh Carlsen dengan dua pionnya ini. Dan tentu saja juga memberikan serangan balik bagi pion hitam C4. Pion B5 dimainkan oleh Alireza melakukan pengorbanan atau pertukaran pion. Jika kuda ambil pion B5, kudanya bisa ambil pion E4. Dan ini diladani oleh Carlsen, kuda pukul pion B5 dan kuda hitam pukul pion E4. Menteri A4 lanjut. Carlsen ingin rebut pion hitam ini kembali dengan menteri ataupun persiapan discover check kawan. Diantisipasi dengan pengembangan kuda ke D7, langkah yang lain yang bagus dengan pion C6 kawan dengan tempo ancam kuda, tapi Alireza ingin melanjutkan sekaligus mengembangkan kudanya ke petak D7, petak kosong B7 nanti diisi dengan gajahnya, mungkin seperti itu. Carlsen ambil pion C4 dengan menteri, selanjutnya gajah berkembang ke petak D6 menantang pertukaran dengan kuda putih, diladani oleh Carlsen, dipukul balik dengan kuda ancam menteri. Menteri mundur ke petak C2 dan Alireza di sini mempunyai kesempatan rokade tapi tidak dilakukan kawan. Di sini gajah B7 terlebih dahulu incar kuda F3. Dibiarkan saja oleh Magnus Carlsen. Magnus Carlsen melangkah dengan gajah G5 serang menteri. Menteri bergeser ke C8 dan benteng C1 serang pion yang ada di petak C7. Dibiarkan saja oleh Alireza melangkah kuda ke F5 terlebih dahulu. Dan Carlsen ambil pion C7, di sini dipukul balik oleh menteri, terjadi pertukaran menteri. Engine menyarankan pada posisi ini hitam bisa bermain melakukan rokade pendek kawan, mengamankan rajanya agar tidak berada di pusat. Harusnya di 3 langkah sebelumnya hitam sudah harusnya melakukan rokade, tapi tidak dilakukan oleh Alireza. Terjadi pertukaran menteri dan posisinya sedang ancam gajah terang, gajah sikat kuda di F3. Rusak bangunan pion Magnus Carlsen. Saya praja kawan. Di sini kuda ambil pion D4 lanjut Alireza. Sekarang posisi pion kembali setara dan sekarang pion F3 dalam ancaman. Gajah E3 dimainkan, membiarkan pionnya diambil oleh Alireza. Tidak dilakukan oleh Alireza, memilih kuda ke E5 untuk tetap memberikan tekanan bagi pion F3.
Kenapa tidak langsung diambil kawan? Ya, tempo masih didapat oleh hitam, sebetulnya juga tak ada masalah. Di sini kuda nanti bisa lompat ke petak H4, tak ada masalah juga. Tapi Alireza lebih memilih untuk mengaktifkan kudanya ke pusat ke petak E5 kawan, memberikan 2 kali tekanan bagi pion F3, gajah G2 balasan Magnus Carlsen memperkuat posisi pion. Di sini benteng D8 dimainkan oleh Alireza. Di posisi ini kawan, kalau kalian nekat untuk ambil pion F3 ini dengan tempo skak, raja akan naik ke petak E2 kawan, dan posisi kuda kalian dalam ancaman sekaligus dalam posisi kena pin terhadap benteng A8. Oleh karena itu Alireza tidak berani ambil pion F3 sekarang. Tadi 2 langkah sebelumnya ya nggak ada masalah ambil pion F3 ini. Sekarang ceritanya sudah berbeda. Benteng D8 dipilih oleh Alireza, bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah melakukan skak di petak D3 ini kawan. Kalau kuda ini didekati oleh raja naik ke petak D2, kuda ini bisa bergerak ke petak B5 kawan. Bukan kuda yang ini, tapi kuda yang ini bisa bergerak ke petak B5 untuk serang benteng. Dan langkah terbaik, benteng ini bisa bergerak ke petak C4 kawan. Tapi jika bergerak ke petak B7, kuda ini bisa lari ke petak ini kawan untuk ancam gajah terang. Sekarang ada 2 pilihan bagi putih untuk sikat kuda yang ada di petak B5 atau sikat kuda yang ada di petak F4 ini. Yang bagus adalah sikat kuda yang ada di sini, tapi gajah kalian akan tewas. Tapi kalau kalian memilih untuk sikat kuda yang ada di petak F4 ini, maka ancamannya seperti ini kawan. Rokade panjang oleh hitam, dan otomatis benteng melakukan skak langsung kawan. Dan sini benteng kalian tewas. Itulah kerugiannya. Dan itulah trik-trik yang ada di posisi seperti ini dengan kuda D3 terlebih dahulu yang ditawarkan oleh Stockfish. Tapi benteng D8 pilihan Alireza dijawab dengan langkah benteng ambil pion A7 oleh Carlsen. Terlihat indikatornya turun cukup tajam dari Carlsen, artinya langkah ini adalah langkah kesalahan. Sekarang posisi permainan dalam posisi kembali seimbang kawan. Kuda D3 skak merupakan pilihan terbaik, ataupun kuda ke petak C2 skak mungkin kalian pilih untuk mendapatkan gajah gelap, bukan pilihan yang bagus kawan. Kuda ke D3 inilah pilihan Alireza. Raja bergeser ke D2 dan kuda ke F4. Di sini ada 2 pilihan bagi putih, apakah sikat kuda F4 atau sikat kuda yang ada di petak D4, ataupun melakukan pergerakan yang lain dengan raja agar tidak kena open skak dari kuda hitam kawan. Jika sikat kuda F4, maka kuda akan lompat ke petak B5, open skak, dan benteng ini tewas di langkah berikutnya. Carlsen memilih ambil kuda D4 dengan gajah langsung dan tidak langsung dipukul balik oleh benteng kawan. Bergerak dengan pion E5 terlebih dahulu, langkah kesalahan. Langkah terbaik adalah benteng langsung sikat gajah ini. Mungkin yang tidak disukai adalah raja akan bergerak ke petak E3, ancam benteng ini kawan. Dan putih punya tempo juga melakukan skak dan mendapatkan benteng yang ada di belakang. Mungkin itulah. Tapi dalam situasi seperti ini kawan, terlihat bahwa permainan masih cukup seimbang menurut Stockfish. Stockfish menyarankan langkah ini kawan, benteng D7. Ya, benteng A8 bisa dilanjut oleh putih skak untuk mendapatkan benteng yang ada di belakang. Mungkin di sini kalian melanjutkan langsung sikat benteng, kuda sikat gajah skak. Raja bergerak ke E2 dan seterusnya, putih akan unggul kualitas perwira. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Alireza, tapi permainan tadi masih seimbang dalam posisi remis. Pion E5 dipilih terlebih dahulu oleh Alireza. Gajah mundur ke F1 menghindari tekanan kuda, dan benteng sekarang ambil gajah D4 skak. Raja bergeser ke C2, rokade oleh Alireza agar terhindar dari ancaman skak di baris belakang tadi. Benteng bergeser ke C7, menghindari skak dari benteng hitam di lajur C. Kuda ke E6, ancam benteng C4 menantang pertukaran. Ditolak, benteng mundur ke D6, selanjutnya benteng C3. Benteng F ke D8, persiapan menusuk di baris kedua mungkin di langkah berikutnya. Di sini gajah bergerak berkembang ke C4 dan benteng D2 skak. Raja mundur ke B1, mempersilahkan untuk mengadu benteng jika mau hitam kawan, ditolak. Kuda ke D4 terlebih dahulu, menghindari tekanan dari gajah ini kawan. Kalau sekarang kalian langsung ambil pion yang ada di peta F2 ini, kemungkinan besar Carlsen akan bertukar perwira dan merusak bangunan pion hitam seperti ini kawan. Kuda D4 menghindari ancaman gajah oleh Alireza.
Selanjutnya benteng F1 menjaga pionnya. Di sini benteng bergeser ke B8, incar pion B2. Pion simpel didorong maju ke B3. Selanjutnya pion G5, langsung untuk mendapatkan ruang kawan, juga memberikan jalan bagi raja untuk maju ke depan. Pion H3 dimainkan oleh Carlsen. Selanjutnya raja hitam G7 dan benteng putih bergeser ke D3 menantang pertukaran tantang Carlsen. Langsung diladeni, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda pukul pion F3. Sekarang posisi pion kembali setara kawan dan dibalas dengan langkah raja B2. Pion E4 ancam gajah. Gajah menolak untuk ambil pion ini kawan. Memang terlihat gratis, tapi masalahnya adalah kuda akan ke petak D2. Ancam gajah, garbu benteng kawan. Jika benteng ini bergeser ke E1 mempertahankan gajahnya, benteng hitam bergeser ke sini kawan. Cukup merepotkan juga nantinya. Oke, itulah kenapa Carlsen tidak berani ambil pion E4 ini. Gajah ditarik mundur ke E2, sekarang pion F5. Di sini benteng keluar ke lajur D kawan, bukan pilihan yang bagus juga. Di sini tadi gajah langsung sikat kuda merupakan pilihan terbaik. Benteng bergeser ke D1, sekarang posisi permainan kembali setara. Pion H5 terus merangsek untuk segera mendorong pionnya kawan. Benteng D5 kembali melakukan langkah-langkah yang kurang presisi Magnus Carlsen kawan. Di posisi ini pion A4 juga harusnya sesegera mungkin bisa didorong untuk mendapatkan tempo mendorong pion-pionnya. Tapi benteng D5 pilihan Magnus Carlsen ingin rebut pion ini jelas di backup oleh raja F6. Barulah sekarang pion A4 dan di sini pion H4. Pion A5 lanjut Carlsen, sekarang pion G4 tantang Alireza, diladeni, dipukul balik. Dan sekarang mempunyai pion bebas juga yang sama-sama tinggal 3 petak kawan. Carlsen juga membutuhkan 3 petak lagi untuk promosi. Pion A6 lanjut Carlsen dan pion H3 balas Alireza. Di sini gajah mundur ke petak F1 untuk membackup petak H1 nanti bergerak ke petak G2. Tapi yang bagus adalah benteng ini langsung digeser ke lajur H kawan. Permainan ya kira-kira masih tanda tanya kawan, dalam posisi yang mulai detik-detiknya mulai mendekati akhir, bisa-bisa jatuh juga jam mereka. Di sini gajah F1 pilihan Magnus Carlsen dan kuda bergerak ke petak G5, raja naik ke petak C3, kembali membuat langkah-langkah yang kurang presisi, harap maklum kawan. Di sini pion E3 dikorbankan oleh Alireza untuk mengosongkan lajur bagi pion G-nya kawan jika diterima dan diterima oleh Carlsen. Pion F pukul pion E3. Alireza melanjutkan dengan pion G3-nya dan tinggal 2 peta lagi bisa promosi. Di sini benteng D4 untuk bergerak ke peta ini kawan, dan di sini raja F5. Benteng F4 skak, raja E5 dan dibalas dengan gajah ambil pion H3. Carlsen yang sudah panik membuat langkah kekalutan, langkah kesalahan, langkah blunder menyerahkan gajahnya kawan. Langsung diambil oleh Alireza dengan tempo ancam benteng dan di sini benteng G4. Kuda ke F2 ancam benteng kembali kawan dan di sini Carlsen bergerak dengan benteng G7. Tidak berani langsung ambil pion ini karena skak garbuan kawan. Carlsen melangkah dengan benteng G7 dan Alireza mengejar benteng putih ke F6. Tentu saja benteng ini sudah tidak mempunyai peta untuk bergerak ke petak-petak di lajur G ini kawan. Dan kalau bergeser ke lajur yang lain, ambil contoh kemana terserah, pion ini bisa saja promosi. Di sini Carlsen mengorbankan bentengnya. Langkah terbaik, tentu saja kuda E4 skak. Tentu saja benteng ini akan tewas. Raja naik ke petak C4. Di sini ada keanehan data yang ada di chess.com kawan. Dalam data chess.com permainan berlanjut seperti ini. Benteng melakukan skak. Ya, ini cukup aneh memang. Setelah saya cek, langkah ini adalah langkah error, langkah kesalahan data yang ada kawan, berlanjut seperti ini. Aneh juga permainannya. Ini bukan langkah asli dalam permainan mereka. Setelah saya cek dalam permainan aslinya kawan, pada posisi seperti ini tadi, Alireza langsung ambil benteng yang ada di petak G3. Sekarang tampilannya agak mulai pudar kawan. Ya, ini biasanya saya gunakan tampilan seperti ini pada saat analisa atau langkah-langkah alternatif. Tapi inilah game sebetulnya kawan, bukan yang tadi benteng melakukan skak di petak B4. Carlsen melanjutkan dengan pion B4, kuda E4. Raja naik ke petak D5 ancam kuda. Di sini benteng ambil pion B4 sekaligus melindungi kudanya. Dan tentu saja raja mulai bergerak untuk membackup pionnya kawan ke depan.
Benteng A4 incar pion di backup oleh raja B6 dan di sini kuda bergerak ke D6. Di posisi ini Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-54. Tentu saja pion ini tidak bisa promosi kawan kalau kalian paksa untuk maju ke depan seperti ini. Di sini hitam ya cukup melangkah raja saja ke petak E5 atau terserah kemana untuk menunggu langkah apa yang akan dibuat oleh Carlsen atau putih. Kalau memilih dengan langkah pion seperti ini ya simpel, raja akan naik saja, tak ada masalah kawan. Dan di sini putih giliran melangkah dan sudah tidak mempunyai petak untuk membackup pionnya ini kawan. Di sini ada kuda, di sini ada benteng. Jadi ya raja ini harus memilih ke petak ke lajur C kawan, dan pion ini tewas. Sampai di sini saya rasa sudah jelas hitam akan menang. Oleh karena itu pada posisi seperti tadi saat kuda ini sudah melakukan pergerakan untuk membatasi posisi raja untuk tidak bisa ke petak terang ini lagi, di sini Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-54. Misi balas dendam sudah berhasil juga dilakukan oleh Alireza. Jika kemarin sudah kita ulas balas dendamnya Magnus Carlsen kepada Mamet Yarob, sekarang Alireza juga membalas kekalahannya dalam permainan bridge. Dalam permainan rapid mereka berdua bermain remis kawan. Ya akhirnya rekor kedua pemain ini di turnamen ini bermain seimbang kawan. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen bertemu dengan Alireza di permainan bridge kedua. Sekali lagi Magnus Carlsen yang jadi juara. Alireza ini menempati posisi ketiga kawan di bawah MVL dengan poin yang sama sebetulnya dengan MVL. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen dan para fans. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.